Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Putri dengan NIM 01021282227133, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya semester 7. Nah, dalam video ini kita akan membahas salah satu akad penting dalam keuangan syariah, yaitu akad mudharabah. Nah, kita tuh akan mempelajari konsep dasar, rukun, syarat, jenis, mekanisme bagi hasil, mitigasi risiko, hingga penerapannya di perbankan syariah. Itu diambil dari buku Fikih Muamalah bab 8 tentang investasi bagi hasil atau apa sih itu mudharabah? Nah, mudharabah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak, pemilik modal yang disebut sahibul mal dan pengelola usaha yang disebut mudarib. Nah, dalam akad ini tuh keuntungan tuh dibagi sesuai dengan nisbah atau persentase yang disepakati di awal. Nah, sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut tuh disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola. Nah, prinsip dasarnya tuh adalah bagi hasil atau profit sharing. Nah, akad ini tuh telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelum masa rukun dan syarat sah. Nah, agar akad mudharabah ini sah harus terpenuhi rukun-rukunnya. Nah, ada 5 rukun. Yang pertama ada pihak yang berakad, yaitu sahibul mal dan mudarib. Yang kedua ada akad itu sendiri yang terdiri dari ijab dan kabul. Yang ketiga tuh ada modal atau ra'as atau asma'al yang harus jelas jumlah dan bentuknya. Dan yang keempat ada keuntungan yang akan dibagi. Dan yang kelima kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah. Nah, selain rukun ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti pihak-pihak tersebut tuh harus cakap hukum, modal harus jelas, nisbah keuntungan disepakati di awal dalam bentuk persentase bukan nominal tetap. Nah, usaha juga harus halal dan akan dilakukan secara transparan, baik lisan, tertulis, atau elektronik. Jenis-jenis mudharabah. Nah, mudharabah sendiri tuh memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah, yaitu tuh akad dengan batasan tertentu. Nah, misalkan jenis usaha, lokasi, atau waktu. Dan yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yaitu tuh akad yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu tuh ada mudharabah sunaiyah, yaitu akad langsung antara dua pihak tanpa perantara. Dan yang keempat ada mudharabah mushtarakah. Nah, yaitu tuh bentuk kerjasama di mana pengelola juga ikut menyertakan modalnya sendiri. Nah, keberagaman jenis ini tuh memberikan fleksibilitas dalam penerapan sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Nah, ada mekanisme bagi hasil nih dalam akad mudharabah. Nah, mekanisme itu sendiri tuh menggunakan nisbah yang disepakati di awal. Misalnya nih 60% untuk mengelola dan 40% untuk pemilik modal. Nah, penting bahwa pembagian ini tuh tidak menggunakan nominal tetap agar tidak menyerupai riba. Nah, untuk risikonya juga itu tuh jika usaha merugi, kerugian finansial tuh ditanggung oleh pemilik modal. Namun pengelola menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan nih. Nah, jika kerugian itu tuh disebabkan oleh kelalaian pengelola itu sendiri tuh, maka pengelola juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang didapat. Selanjutnya ada penerapan mudharabah dalam perbankan syariah. Nah, itu tuh terbagi menjadi tiga aspek utama. Nah, jadi mudharabah tuh diterapkan dalam 3 area utamanya. Yang pertama tuh ada penghimpunan dana. Nah, produknya tuh seperti tabungan, deposito, giro yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Nah, di mana bank itu tuh sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal.
pemodal. Dan yang kedua ada penyaluran dana. Nah, bank itu tuh sebagai pemilik modal memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola usaha. Nah, di sini tuh bank memiliki peran ganda. Nah, saat menghimpun dana kan bank itu sebagai mudarib, dan saat penyaluran dana kan bank itu tuh sebagai sahibul mal. Nah, yang ketiga tuh ada jasa layanan jasa. Nah, contohnya Persi Import Syariah yang menggabungkan akad wakalah dan mudharabah. Selanjutnya mitigasi risiko. Nah, karena risiko yang kita bahas sedikit di sebelumnya, itu tuh kan dalam mudharabah tuh cukup besar. Nah, bank syariah tuh melakukan mitigasi risiko. Nah, strateginya tuh antara lain analisis kelayakan usaha dengan metode 5C dan 6A. Nah, selanjutnya ada monitoring berkala, diversifikasi pembiayaan, ada juga penggunaan agunan. Nah, meski dalam konsep klasik ini tuh tidak diwajibkan. Selanjutnya ada asuransi syariah dan restrukturisasi jika terjadi. Ada perbedaan antara konsep klasik dan praktik modern mudharabah. Nah, dalam fikih klasik itu tuh mudharabah murni berdasarkan kepercayaan tanpa agunan. Namun dalam perbankan syariah modern, agunan tuh sering diminta untuk mitigasi risiko. Selain itu, bank berperan ganda sebagai pengelola dan pemilik modal. Berbeda dengan konsep aslinya yang lebih sederhana. Nah, meski ada penyesuaian tuh dari prinsip dasar seperti keadilan, bagi hasil, dan bebas riba, itu tuh tetap dipertahankan. Selanjutnya ada peluang dan tantangan. Nah, peluangnya itu sendiri tuh sistem yang adil dan transparan, bebas riba, sesuai dengan prinsip Islam, terus dapat menarik nasabah yang menginginkan alternatif sistem konvensional, juga memberikan dampak sosial positif melalui ekonomi kolaboratif. Selanjutnya tantangannya itu sendiri tuh resiko tinggi bagi pemilik modal, perlunya kepercayaan tinggi terhadap pengelola, konflik antar konsep klasik versus praktik modern tuh misalnya agunan yang udah kita bahas sebelumnya. Terus ada juga pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Terakhir, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan itu tuh adalah mudharabah adalah akad bagi hasil syariah yang adil dan transparan. Nah, akad ini tuh menekankan prinsip keadilan, amanah, dan berbagi resiko. Nah, meskipun dalam praktik modernnya tuh masih ada penyesuaian seperti penggunaan agunan, esensi syariahnya tuh tetap terjaga. Mudharabah juga menjadi alternatif sistem keuangan yang bebas riba dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian pembahasan mengenai akad mudharabah, semoga bermanfaat untuk memahami salah satu pilar keuangan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.